Inggris akhirnya lolos ke babak final untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. 60 tahun Euro ini berlangsung sejak tahun 1960. Tentunya suatu kegembiraan bagi masyarakat pencinta sepak bola Inggris, bagi fans berat Inggris, karena ini sudah dirindukan mereka begitu lama. Dan akhirnya Wembley menerima tim tiga singa ini untuk bertarung di final pada tanggal 11 atau tanggal 12 waktu Indonesia bagian Barat menghadapi Gli Azzurri Italia. Bola dengan Robert lagi, saya sudah katakan tadi, Inggris membook tiket untuk bisa menantang Italia dalam pertarungan mereka di final Euro 2020. Tetapi sebelum mereka membook tiket itu, mereka harus terlibat dalam pertarungan sengit menghadapi tim dinamita Denmark yang harus dilalui lewat perpanjangan waktu setelah bermain imbang 1-1 dalam waktu normal 90 menit dan harus diperpanjang oleh wasit asal Belanda Danny Makkelie ini 2 kali 15 menit. Hampir saja terjadi adu penalti, tetapi Inggris tidak menginginkan itu dan akhirnya mereka mengunci dengan hadiah penalti yang walaupun secara quote to quote atau dalam tanda kutip ini pemberian dari wasit Makkelie di menit ke-104 saat Sterling masuk dan konon dijatuhkan oleh pemain Denmark, walaupun tidak jelas pemain mana yang menjatuhkan dia, apakah Joachim Mahler ya atau Jensen di sana, Mathias Jensen yang dekat dengan Sterling, tetapi akhirnya Inggris mendapat penalti dan diselesaikan oleh Harry Kane sang kapten kesebelasan mereka, walaupun sempat juga ditahan oleh Kasper Schmeichel, tetapi insting untuk bisa cepat rebound bola dari Kane yang membuat Inggris unggul 2-1 dan akhirnya mereka bisa menamatkan perlawanan Denmark. Saya khusus melihat di sini tentang kinerja dari wasit Makkelie ini ya. Artinya Makkelie ini entah kenapa ditunjuk oleh UEFA untuk memimpin Inggris sampai 2 kali dalam pertandingan krusial ya, melawan Jerman di babak 16 besar, juga di Wembley, dan ada satu momen penting yang mestinya dia bisa mengeluarkan kartu merah terhadap Declan Rice, pemain West Ham ini, saat mengganjal dari belakang menghantam Leon Goretzka yang menuju ke kotak penalti sendiri. Dia sebagai orang terakhir, tentunya ini bukan hukuman dengan kartu kuning, ini merah ya, jelas saya pikir ini merah karena ini posisi menguntungkan untuk membuat gol ketika Goretzka masuk dan akhirnya dia dihentikan dari belakang dengan unsur kesengajaan saya pikir dari Declan Rice. Tetapi Danny Makkelie itu hanya memberikan hukumannya agak ringan, yaitu kartu kuning. Entah mengapa ya, mungkin kalau Inggris tidak bermain dengan 10 orang ceritanya akan lain, jadi mana mereka akan mendapat kesulitan karena Declan Rice salah satu pemain cangkar mereka bersama dengan Calvin Phillips bermain sebagai gelandang bertahan. Calvin Phillips pun mestinya mendapat kartu karena menghantam dengan sangat keras pemain Jerman, tetapi itu tidak dilakukan dengan bijaksana oleh seorang Makkelie. Jadi ini kalau saya lihat ini adalah wasit yang agak kontroversial ya. Masih 38 tahun padahal Makkelie ini, tetapi dia sudah membuat keputusan-keputusan yang memang kontroversial. Masih ingatkah Anda pada Maret 2020 ketika dalam babak kualifikasi Piala Dunia, wasit ini membuat suatu hal yang blunder ya, sangat kontroversial ya, ketika berlangsung pertarungan antara Serbia dan Portugal, main di Serbia saat itu. Portugal leading 2 kali, 2-0, dan akhirnya dikejar oleh Serbia dengan 2-2. Pada momen-momen krusial di menit-menit akhir ya, Cristiano Ronaldo CR7 membuat gol dan jelas bola melewati garis dan masuk. Tetapi kemudian di clearance ya oleh pemain belakang dari Serbia, Mitrovic, dan tidak disahkan oleh Makkelie sebagai gol. Namun lucunya begitu habis pertandingan dia mengakui bahwa dia membuat kesalahan dan dia meminta maaf kepada pelatih Portugal Fernando Santos, juga kepada seluruh tim Portugal bahwa dia keliru mengambil keputusan itu. Mestinya dia mengaku ini gol
ya melawan Serbia. Tetapi kemudian dia tidak mensahkan bahwa itu adalah gol dari Ronaldo. Makanya CR7 begitu kecewa, sangat kesal. Dia mencabut bannya, membanting ke lapangan karena dia tidak setuju ketika keluar lapangan, dan dia betul-betul geram terhadap Dani Makelele ini karena semua melihat, ya, semua melihat itu, ya, TV dan media-media yang melihat, bahkan penonton-penonton yang ada di stadion, ya, pemain-pemain Serbia pun melihat bahwa ini masuk, tetapi mereka tidak mungkin akan mengatakan bahwa ini gol dari Portugal, tetapi ini sah, memang masuk, sangat masuk. Makanya Makelele meminta maaf, dia sadar bahwa dia membuat kekeliruan besar saat itu dan meminta maaf, tapi ini tidak dimaafkan karena mestinya Portugal bisa mendapatkan 3 poin di kandang lawan. Itu yang membuat Ronaldo dan tim Portugal ini sangat-sangat kecewa dengan kepemimpinan Dani Makelele. Di Euro pun dia melakukan hal yang sama. Setelah dari Jerman, dia ditunjuk lagi memimpin Inggris menghadapi Denmark. Dia melakukan hal yang sama di menit 104. Padahal kita tidak tahu siapa, Joachim Mahle tidak mengganjal Sterling. Kemudian Matthias Jensen itu hanya menempel badannya, tidak kena kakinya. Ini ada diving yang dilakukan oleh Raheem Sterling, pemain City ini. Walaupun juga bahwa ada sedikit sekali memang ada badan dari Jensen itu menempel, ya, di badannya Sterling. Tetapi itu bukan pelanggaran keras karena Sterling memang jelas sekali melakukan diving jatuh tanpa ada mengenai bola apapun, ya, tidak kena apapun. Jadi memang sangat sulit untuk bisa berdebat di sini ketika bagaimana Dani Makelele menunjuk titik putih, walaupun dia sempat tidak mengindahkan VAR, tapi akhirnya dengan VAR juga mengiyakan bahwa itu adalah penalti. Mestinya ini ya tidak akan terjadi, saya pikir. Ketika Sterling masuk menggiring bola, di dalam lapangan pun ada bola. Nah, ketentuannya ya di Law of the Game, peraturan yang sebenarnya di halaman 68 kalau tidak salah, ya, itu kalau ada sesuatu, ada barang di dalam lapangan, itu harus dihentikan. Apapun itu tidak bisa dilakukan, dan VAR tidak melakukan kontrol mereka yang sebenarnya, ya. Ketika ada bola, ada 2 bola di sana, satu dengan bola yang digiring oleh Sterling, dia harus menghentikan karena posisi Sterling itu tidak posisi 100% ingin mencetak gol, itu dari samping. Kecuali dia dalam posisi yang menguntungkan sekali, sudah one on one dengan kiper, mungkin bisa diperdebatkan dan itu bisa play on, akan berjalan terus. Tetapi ini dari pinggir. Nah, di samping Sterling itu ada bola, itu harus dihentikan. Walaupun satu pemain Denmark, mungkin pemain cadangan Denmark, ya, sudah mengangkat tangan bahwa dia mengatakan ada bola, tidak boleh, harus dihentikan. Tetapi wasit Makelele ini jalan terus sampai terjadinya penalti dan dia menunjuk penalti. Ya, saya tidak tahu sampai sejauh mana ini, dia bisa melihat bahwa ini penalti, tapi juga disahkan oleh VAR bahwa itu penalti, walaupun berulang-ulang dalam tayang ulang itu tidak jelas sama sekali apakah ini penalti atau tidak. Mestinya kalau ada penalti itu di waktu normal 90 menit Harry Kane dijatuhkan di kotak penalti. Nah, itu saya pikir itu penalti yang benar, tapi tidak diambil itu oleh Dani Makelele sebagai penalti. Mungkin karena dia merasa dia membuat kesalahan di situ, maka akan ada pembalasan, tetapi agak konyol, ya, agak kontroversial sama sekali karena ada 2 bola di situ tidak dihentikan, VAR juga tidak menghentikan itu, sampai ada penalti yang tidak jelas. Tetapi ini kan bukan salah dari Inggris. Inggris tidak salah apa-apa. Inggris bermain bola, ditunjuk sebagai hadiah, ya, mereka menerima itu. Bukan salah Inggris. Ini kan otoritas ada di wasit dan juga ada di VAR. Karena kalau kita lihat secara statistik, Inggris itu wajar untuk menang melawan Denmark. 20 tembakan, 10 on target, ya, bagaimana juga mereka di atas 50 bisa unggul dalam penguasaan bola, ya, dari Denmark. Jadi dari semua aspek itu Inggris wajar mereka bisa lolos ke babak final karena Denmark sendiri hanya melepaskan 6 tembakan, ada 3 on target dan juga di bawah 50% penguasaan bola mereka melawan Inggris, ya. Tapi memang Inggris kalau bicara tentang wajar, saya pikir wajar lolos terlepas dari adanya kontroversial penalti itu. Tetapi Inggris kalau dilihat secara menyeluruh mereka tepat untuk mereka bisa menghadapi Italia dan mereka bisa lolos karena Denmark hanya ingin menyelesaikan pertandingan dengan penalti, lebih banyak menunggu, bertahan, kemudian counter attack. Inggris lebih menguasai permainan. Inggris tentunya akan menghindari ini
karena adu penalti. Trauma mereka pada 96 ketika Gareth Southgate, pelatih mereka saat ini, gagal mengambil penalti ke-6 karena waktu itu adu penalti dengan Jerman di semifinal juga di Wembley. 5 penendang Inggris masuk, 5 penendang Jerman masuk. Ketika Jerman masuk dengan Möllernya, Southgate tidak masuk. Jadi itu yang membuat trauma, sehingga ketika Southgate menangani Inggris tim 3 singa saat ini, mungkin mereka ingin memaksakan untuk diselesaikan. Ketika itu tidak dapat di 90 menit waktu normal, itu mereka ambil di 30 menit atau 2 kali 15 menit dan ada penalti di sana. Ya, artinya tidak boleh menyalahkan tim Inggris. Tim Inggris juga berusaha sekuat tenaga dan mereka bisa mendapat tiket, dan saya pikir mereka ada di babak final. Suatu final yang ideal bersama dengan Italia dengan Gli Azzurri. Tentunya kita akan tunggu. Inilah momen yang paling pas, ya, waktu yang paling pas buat Inggris untuk mengukir dan mencetak sejarah, menjadi juara untuk pertama kalinya di Euro setelah tahun 60, dan ini final pertama mereka. Final pertama mereka di Euro yang harus mereka tuntaskan. Sangat disayangkan kalau mereka bermain di hadapan puluhan ribu penonton di Wembley dan mereka gagal menghadapi Italia. Ingat, Italia adalah tim yang bagus, ya. Bagaimanapun Italia tim yang sangat kuat, sangat solid secara kolektivitas. Ini yang harus diingat oleh seluruh punggawa Inggris saat menghadapi Gli Azzurri. Jadi kita akan tunggu. Semoga tidak ada lagi kontroversial yang menguntungkan baik Inggris dan juga baik Italia. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita. Ya, sampai kita akan jumpa dalam obrolan Euro nantinya setelah final. Dan Anda jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.